Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasa जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव
जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद ए श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपतिनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रमाण all glory all glory all glory all glory Shri Guru Shri Guru Narayan Namaskrutam Naram Chaiva Narottam Devim Saraswati Vyasam Ato Jaya Mudire Vede Ramayani Saiva Purane Bharate Tatha च मध्यञ्च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे गुरु दिनतारिणे परमानंदमाधवं datang Prabu yang maju-maju lagi nanti yang datang belakang biar dapat para mataji juga yang lebih maju lebih nanti yang belakang dia dapat duduk. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Srimad Bhagavatam, 8th canto, chapter 3, text 31. Kita pagi ini membaca dari Srimad Bhagavatam, skanda 3, skanda 8, bab 3, sloka 31. Tam tadava artam upalabhya jagannivasa stotram nishamya divijay shaha Santurbadhi Chandomayena Garudena Samuyamana Chakrayudho Abhyagamadasu Yato Gajendraha Tam tadvatartam upalabhya jagannivasa Putram nisamya divijayisha Shamo sastu buddhivi Sotam nishamya vijayasa samstu buddhivi Chandomayena garudena samuyamanas Chakrayudha bhagmad asu yato gajendraha Tam tadavadartam upalabhya jagannivasa Tram nisamya divijay saha samstutu badvi Chandomayena garudena samuyamana Chakrayudha bhagamad asu yato gajendraha Tam tadvadatam upalabhya jagannivasa Sotram nisamya dvijayasa samstuvatvi Chandomayena garudena samuyamana Chakrayudha bhyagamadasu yato gajendraha Tam tadvat artam upalambya jagannivasa Protram nisamya divijaye sahasastu wabi Chandomayena garudena samuyamana Chakrayudha bhyagamadasu yato gajendraha Mataji Tam tadvadatam upalabhya jagannivasa Totram nisimyam divajay saha samstu wabi Chandomayena
unto him, Gajendra. kepada dia Gajendra. Tadvat, Tadvat, in that way. dengan cara demikian. Artam, Artam, who was very depraved yang sangat tertekan because of being attacked by the crocodile, karena diserang oleh buaya. Upalabhya, Upalabhya, understanding. mengerti. Jagan Nivasa, Jagan Dewasa, the Lord who exists everywhere. the Lord who exists everywhere. Tuhan, dia yang berada di mana-mana. Stotram, Stotram, the prayer. prayer, doa. Nishamya, Nisamya, hearing. mendengarkan. Divijay, Diwijay, the denizens of the heavenly planet. penduduk planet-planet surga. Shah, Saha, with. bersama. Samstutpadvi, Samstuwati, who were offering their prayers also. yang juga memanjatkan doa-doa. Chandomayena, Chandomayena, with the speed he desired. dengan kecepatan sesuai dengan keinginannya. Garudena, Garudena, by Garuda. oleh Garuda. Samuyamana, Mana being carried. di bawah. Chakra, Cakra, carrying his disc. membawa cakranya. Ayudha, Ayuda and other weapons, dan senjata lain-lainnya, like the claw. seperti gajah. Abhyagama, Abhyagama, arrived. Arai, tiba. Asu, Asu, immediately. segera. Yataha, Yata, where? di mana. Gajendra, Gajendra, the king of the elephants, Gajendra was situated. raja kaum gajah, Gajendra berada. Translation. After understanding the awkward condition of Gajendra, who had offered his prayers, the Supreme Personality of Godhead, Hari, who lives everywhere, appeared with the demigods who were offering prayers to him. Carrying his disc and other weapons, he appeared there on the back of his carrier Garuda with great speed, according to his desire. Thus, he appeared before Gajendra. Terjemahannya. Setelah mengerti tentang keadaan sangat terdesak yang dialami oleh Gajendra, yang telah memanjatkan doa-doa kepadanya, personalitas Tuhan yang Maha Esa, Hari, dia yang berada di mana-mana, muncul bersama para dewa yang memanjatkan doa-doa kepadanya. Tuhan muncul di sana, membawa cakra dan senjata-senjata lainnya, dengan mengendarai wahananya, Garuda, dengan kecepatan tinggi sesuai kehendaknya. Demikianlah dia muncul di hadapan Gajendra. Purport by Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chakur Thakur specifically hints that since Gajendra was in such a difficult position and was praying for the mercy of the Supreme Personality of Godhead, the demigods, who could have immediately gone to his rescue, hesitated to go there. Since they considered Gajendra's prayer to be directed toward the Lord, they felt offended, and this in itself was offensive. Consequently, when the Lord went there, they also went and offered prayers to the Lord so that their offense might be excused.
penjelasan dari Yang Mulia dan berkarunia rohani Srila Prabhupada. Secara khusus, Srila Wiswanatha Cakrawati Thakur menjelaskan bahwa para dewa yang pasti tergerak hatinya untuk datang menolong Gajendra menjadi enggan untuk segera datang ke tempat itu, karena dalam keadaan genting tersebut Gajendra malah berdoa kepada Personal Tuhan Yang Maha Esa memohon karunia-Nya. Para dewa merasa tersinggung karena doa-doa Gajendra langsung ditujukan kepada Tuhan tanpa melalui diri mereka, sehingga mereka kecewa. Rasa kecewa mereka itu sendiri merupakan sebuah kesalahan. Karena itu, mereka buru-buru datang ketika Tuhan sudah tiba di tempat kejadian tersebut, sambil memanjatkan doa-doa kepada Tuhan agar kesalahan mereka dimaafkan. So, from the purport of Srila Prabhupada, we can understand that the demigods, they were committing offense at the lotus feet of the Supreme Lord. Jadi dari penjelasan Srila Prabhupada, kita dapat mengerti bahwa para dewa telah melakukan kesalahan kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. They could also rescue Gajendra, but they did not, because Gajendra was praying to the Supreme Lord and they were thinking, why will go? Ya. Jadi sebenarnya para dewa ini bisa segera datang untuk membantu dan menyelamatkan Gajendra yang sedang dalam keadaan terdesak seperti itu. Tetapi mereka itu berpikir, oh, kenapa saya harus datang membantu Gajendra? Karena Gajendra tidak berdoa untuk kami. Karena dia langsung berdoa kepada Personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Untuk apa saya datang? Karena saya tidak diminta. They committed offense at the lotus feet of Supreme Lord. Dengan cara berpikir seperti itu, para dewa telah melakukan kesalahan kepada Personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Therefore, they also accompanying Supreme Lord, and they are offering prayer, begging excuse from the Supreme Lord. Karena itulah ketika Tuhan Sri Vishnu segera datang dengan mengendarai Garuda beliau ke tempat Gajendra yang sedang dalam kritis seperti itu, maka para dewa juga datang ke tempat itu menyertai beliau sambil menyampaikan doa-doa agar kesalahannya dimaafkan oleh Tuhan. So what to speak about others? Even the demigods, they are committing offenses. Jadi apa yang dapat dikatakan bagi orang lain, bahkan para dewa pun cenderung berbuat kesalahan. So one should always be careful not to commit any offense. Ya, karena itulah seseorang ataupun kita semua hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai kita melakukan kesalahan apapun. We are saying the day that Saranagati depends on Shraddha. Kemarin Guru Maharaj sudah menjelaskan bahwa Saranagati itu sangat tergantung kepada Shraddha, keyakinan kita. Shraddha means faith. Shraddha artinya keyakinan. If Shraddha is there, faith is there, then one can become Bhakta. Ya, kalau orang memiliki Shraddha, keyakinan yang kokoh, maka orang akan dapat menjadi seorang bhakta. Shraddhavan jana hoy bhakti adhikari. Shraddhavan jana hai bhakti adhikara. Adhikari. Those who will have Shraddha, they will become Bhakta. Maka hanya mereka yang memiliki Shraddha akan dapat menjadi seorang bhakta. Bhagavad Gita saying Shraddhavan labhate jnana. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan Shraddhavan labhate jnana. Those who are having Shraddha, faith,
they will get all types of knowledge. Hanya mereka yang memiliki serada ataupun keyakinan yang kokoh, maka mereka yang akan mendapatkan pengetahuan. And those who will not have Shraddha, they will be perished. Sedangkan mereka yang tidak memiliki keyakinan pasti akan hancur. Those who have no Shraddha, no faith on the Shastra, Bhagavad Shastra, they will definitely be perished. Ya, mereka yang tidak memiliki keyakinan sedikit pun kepada Bhagavad Sastra, pasti mereka akan menghadapi kehancurannya. কোন ভাগে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে। কোন ভাগে কোন জীবের কোন জীবে শ্রদ্ধা যদি হয় শ্রদ্ধা যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে। সেই জীব সাধু সঙ্গ para হয়। In any life, any time, if someone will develop faith, Shraddha, then he will go for sadhu sangha. Ya, dalam setiap kehidupan, dalam keadaan apapun, kalau orang memiliki serada, pasti dia akan datang kepada sadhu sangha. Shastra Vishwas, putting complete faith on Shastra is called Shraddha. Ya, sastra wiswas artinya dengan menempatkan keyakinan yang kuat kepada sastra, khususnya Bhagavad Sastra, pasti dia akan memiliki bakti. So if someone is not having Shraddha, if he will go for sadhu sangha, he will not get any result. Ya, kalau orang tidak memiliki dasar serada dan mereka datang kepada sadhu sangha, pasti dia tidak akan mendapatkan hasil ya sebagaimana diharapkan. So then why one is not developing Shraddha? Why one is not having full faith? Dan sekarang pertanyaan, kenapa orang tidak memiliki keyakinan yang kuat seperti itu? What is the reason? Apa alasannya? Kenapa orang tidak memiliki keyakinan? Why the devotee, though they are coming, they are associating with sadhu, they are doing so many types of devotional services, but still they are lacking of faith. Why? Ya, kenapa orang sudah menjadi penyembah, sudah banyak bergaul dengan sadhu, sudah banyak melakukan pelayanan dan sebagainya, tapi dia tidak memiliki serada yang kuat? Apa penyebabnya? Because of anarthas. Karena hal ini terjadi karena adanya anartha. As long anartha will be there, one cannot develop Shraddha, cannot develop faith. Ya, sepanjang hati ataupun pikiran orang masih diselimuti oleh anartha, maka orang tidak akan dapat mengembangkan keyakinan sebagaimana mestinya. So one should give up anartha and get paramartha. Karena itulah sebagai penyembah kita semua harus meninggalkan anartha ini dan berusaha untuk mendapatkan paramartha. What is anartha is? Kemudian apa yang disebut dengan anartha? Bhukti mukti kamana, desire for enjoyment and liberation is anartha. Bukti mukti kamana, ya, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan material, keinginan untuk mendapatkan pembebasan, itu yang disebut dengan anartha. Who has other desires than getting Krishna or Krishna Bhakti, that is called anartha. Ya. Dan yang kedua yang disebut pada anartha adalah orang yang menginginkan selain Krishna ataupun Krishna Bhakti, ataupun yang disebut sebagai anyabilasa, keinginan yang lain itu disebut anartha. This material person, those who are materialistic person, they think artha means just wealth, money. Orang-orang lain ataupun para kami berpikir bahwa apa yang disebut dengan artha itu adalah uang, harta benda, kekayaan. But those who are Krishna Bhakta, they don't think that is the real artha. Tapi para Krishna Bhakta jangan berpikir bahwa kita sebagai pelayan kekal Krishna, jangan berpikir bahwa harta benda dan uang itu sebagai artha, The real sebagai artha, anartha. the real artha is paramartha. Ya, arta yang sesungguhnya bagi seorang penyembah adalah paramartha. What is that paramartha is? Apa paramartha itu?
The Paramartha means prem seva, loving services to Krishna. That is Paramartha. Paramartha artinya adalah loving service, artinya prema sewa, pelayanan yang didasarkan atas cinta bakti rohani kepada Tuhan. This is Jiva Swarup. Inilah yang disebut sebagai jiwa swarup. Inilah identitas asli daripada sang jiwa. Because Jiva Swarup, the constitutional position of Jiva is Krishna Das. Ya, karena kedudukan dasar daripada semua jiwa adalah sebagai pelayan kekal Krishna. So he has to serve Krishna. Karena itulah kewajibannya adalah untuk melayani Krishna. Sometimes the sadhaka is doing sadhana Ya, kadang-kadang para sadhaka melaksanakan sadhananya and he is forgetting his seva. dan dia melupakan pelayanannya. That is anartha. Itu juga disebut sebagai anartha. When someone is forgetting his seva, when someone is forgetting Krishna, that is anartha. Ya, ketika orang lupa pada Krishna, ketika orang lupa pada pelayanan yang mestinya dia lakukan, itu juga sudah disebut sebagai anartha. So, how this anartha will go? Dan sekarang pertanyaan, bagaimana supaya anartha ini bisa hilang? Unless one will associate with the liberated devotee, liberated person, this anartha will never go. Ya, sampai seseorang bergaul dengan seorang penyembah yang sudah terbebaskan, seorang sadhu guru Vaishnava yang sudah terbebaskan, maka ya, anartha di dalam hati kita ini tidak akan pernah bisa dihilangkan. Anartha will never allow us to proceed in our bhakti path. Karena anartha ini tidak akan mengizinkan kita untuk maju di dalam jalan bakti ini. So this is all mentioned in Shastra. Many devotees, they have mentioned in Shastra how one should get rid of anarthas. Ya, dan ini semua sudah dijelaskan di dalam sastra bagaimana seorang penyembah dapat terbebaskan dari anartha. So therefore one should give up anarthas. Karena itulah seseorang hendaknya meninggalkan anartha ini. One should become free from anarthas. Ya, setiap orang, setiap penyembah hendaknya menjadi terbebaskan dari anartha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini, he has mentioned about anarthas. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dalam Madhurya Kadambini menjelaskan tentang anartha ini. There are 4 types of anarthas. Ada 4 jenis anartha. Number 1 anartha is duskriti jata anartha. Yang anartha yang pertama adalah duskriti jata anartha. Number 2 is sukriti jata anartha. Yang kedua disebut dengan sukriti jata anartha. Number 3 is aparada jata anartha. Nah, yang ketiga adalah aparada jata anartha. Number 4 is bhakti jata anartha. Yang keempat adalah bhakti jata anartha. These are 4 types of anarthas. Ya, inilah 4 jenis anartha menurut Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dalam Madhurya Kadambini. What is duskriti jata anartha? Kemudian yang pertama, apa yang disebut dengan duskriti jata anartha? So due to our past activities, we develop some desire for enjoyment here. Ya, jadi dari kegiatan-kegiatan berdosa di masa lampau, kita datang ke dunia material ini ingin untuk menikmati dunia material ini, ingin memuaskan indria-indria kita. And I-ness, minus develops. Dan kemudian mengembangkan konsep aku dan milikku, aham mameti. And also, we develop desire to accumulate so many material things. Dan kemudian dari itu, dari konsep aham mameti ini, kita mengembangkan keinginan untuk menguasai banyak objek-objek indria untuk kepuasan kita. So, then we get three types of misery. Nah, kalau akibat dari itu, maka kita mendapatkan 3 jenis penderitaan. And we develop so much attachment for body. Dan kemudian kita mengembangkan ikatan yang sangat kuat terhadap badan ini. At the time of bhajan, this anartha comes. Pada saat kita melakukan bhajan, maka anartha ini muncul.
And it creates obstacle in our Sravana Kirtana. Dan ini akan menimbulkan batu penghalang ataupun batu sandungan ya dalam proses Sravanam Kirtanam ini, dalam proses bhajan kita ini. Nice Sravana. Sehingga kita tidak mampu untuk melakukan Sravana dengan baik. We cannot do nice Kirtan. Kita tidak mampu untuk melaksanakan kirtan dengan baik. And this is called Duskriti Jata. Inilah yang disebut sebagai Duskriti Jata Anartha. Due to Duskriti, this Anartha is come. Ya, jadi sebagai akibat daripada adanya Duskriti, maka Anartha ini muncul. So Sukriti Jata Anartha. Yang kedua, apa yang disebut dengan Sukriti Jata Anartha? So we have done some pious activities, Sukriti. Ya, Sukriti artinya kegiatan saleh. Berarti dalam hidup kita yang lampau banyak melakukan kegiatan saleh. And due to that pious activities, we have developed desire to go to heavenly planet and enjoy more and more. Ya, sebagai akibat daripada kegiatan saleh ini, maka kita ingin naik ke surga dan menikmati lebih banyak lagi di surga. When this anartha comes, then the people that develop so much desire for enjoyment, happiness. Ya, dan ketika Sukriti Jata Anartha ini muncul, maka orang akan mengembangkan keinginan yang sangat kuat untuk lebih banyak lagi menikmati. In this life, I am getting happiness. Again, in the next life, how I can get more happiness. Ya, supaya dia berpikir bagaimana saya mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dalam hidup ini, dan juga dalam kehidupan berikutnya pun saya harus tetap merasa sukacita dan bahagia. Then one engages himself in fruitive activities. Dan kemudian orang-orang seperti itu akan menyibukkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan untuk membuahkan hasil. This is called Sukriti Jata. Ini yang disebut dengan Sukriti Jata Anartha. Then Aparada Jata Anartha. Kemudian yang ketiga disebut sebagai Aparada Jata Anartha. Mainly this Aparada Jata Anartha is coming from name offenses. Ya, kebanyakan Aparada Jata Anartha ini muncul dari kesalahan terhadap nama suci. Nama Aparada. It is Nama coming from Aparada. Nama Aparada. Yang disebut sebagai nama aparada ataupun kesalahan terhadap pengucapan nama suci Tuhan. And Vaishnava Aparada is coming under this Nama Aparada also. Dan di tengah-tengah daripada nama aparat ini juga termasuk diantaranya adalah Vaishnava aparat. Dan guru aparat juga ada di sana. Bhakti, Bhakta and Bhagavan. These three things will help us to develop our bhakti. Jadi ada tiga hal yang akan membantu kita, menolong kita untuk maju dalam bakti, yaitu Bhakti, Bhakta dan Bhagavan. If we will disrespect any bhakta, Jika kita tidak menghormati bhakta manapun, penyembah manapun, then we will commit offenses. maka kita akan melakukan kesalahan. And it will become barrier in our bhakti path. Dan ini akan menjadi pembatas ataupun penghalang untuk maju di dalam jalan bakti. And due to this type of anarthas, our heart will become very hard. Ya, sebagai akibat daripada aparada ini, maka hati seseorang menjadi semakin keras seperti batu karang. When the heart will become very hard, one cannot serve nicely to Krishna. Ya, ketika hati seseorang sudah menjadi keras seperti batu karang, dia tidak dapat lagi melayani kaki padma Tuhan. Then faithlessness will develop. Maka akan menimbulkan ketidakyakinan. Sadhu Kripa, that is the main thing to get Krishna Bhakti. Dan untuk mendapatkan Krishna Bhakti, maka orang sangat-sangat memerlukan karunia seorang sadhu ataupun yang disebut sebagai sadhu kripa. Krishna Bhakti Janma Mula Hai Sadhu Sangha. Ya, Krishna Bhakti Janma Mula Hai Sadhu Sangha. So, if there will be disrespect to sadhu, so how one can develop Krishna Bhakti? Jadi, untuk maju dalam bakti kita memerlukan karunia sadhu. Tapi kalau kita tidak menghormati para sadhu, bagaimana kita mendapatkan karunia? Bagaimana kita dapat maju dalam bakti? Another one is the strength of holy name
someone is committing offense, that is also great offense. Ya. Kemudian kesalahan yang kedua, ya, yang di dalam kaitan ini yaitu di dalam kesalahan pada nama suci itu kesalahan ketujuh. Itu atas kekuatan nama suci orang melakukan berbagai kegiatan berdosa. So therefore, anyone will commit name offenses, he cannot proceed in bhakti path. Karena itulah kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang melakukan kesalahan pada nama suci, mereka tidak akan bisa melangkah maju di dalam bakti. The path of sin and aparadha offense are not same thing. Ya, jangan pernah berpikir bahwa papa dan aparat itu sama. So those who are having bodily concept, they are going to do something for their own body and bodily comfort. That is called bhoga vasana. Jadi orang-orang yang memiliki konsep badan ataupun menganggap badan itu adalah dirinya, maka mereka akan berusaha untuk bekerja keras untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan pada badannya. Ini yang disebut dengan boga wasana. Ya, keinginan untuk kenikmatan material. Desire for enjoyment. Ya, And keinginan due to that untuk desire kenikmatan. for enjoyment, someone can steal money. Ya, dan karena keinginan untuk kepuasan indria ini, untuk kenikmatan indria ini, kadang-kadang orang melakukan suatu kejahatan seperti orang mencuri uang. Someone will take away others' wife. Ya, kadang-kadang dia melarikan istri temannya, istri orang lain. Someone can do violence to others. Kadang-kadang orang melakukan kekerasan pada orang lain. So these are all path. Dan ini semuanya digolongkan pada kegiatan berdosa. Sometimes they will eat some nonsense food. Ya, kadang-kadang dia makan makanan yang tidak semestinya. So these are all path. Ini semuanya digolongkan pada kegiatan berdosa. But Bhagavan's Bhakta, Bhagavan's name, Bhagavan's Dham, all are Chinmaya, all are transcendental. Tetapi sebaliknya, Bhagavan Bhakta, Bhagavan Nam, ya, Bhagavan Dham, itu semuanya disebut Chinmoy. Itu semuanya disebut ya objek-objek yang transendental. If someone is committing offenses, someone is disrespecting Bhakta Bhagavan or Bhagavan's Dham, then that will be considered as aparadha, that is offense. Ya, karena itu sebaliknya kalau orang melakukan kesalahan, tidak menghormati para bhakta, tidak menghormati tempat suci, ya, tempat rohani Tuhan, tidak menghormati nama suci Tuhan, ya, para bhakta, maka itu digolongkan pada aparat. This aparadha is more dangerous than the sin. Ya. Dan aparat ini jauh lebih berbahaya daripada kegiatan berdosa itu sendiri. If someone is committing some sinful activities, if you go for atonement, prayaschitta, then he can get rid of papa, sinful activities. Ya. Kalau orang melakukan kegiatan berdosa, kemudian dia melakukan cara-cara yang dianjurkan, cara penebusan dosa yang dianjurkan, prayaschitta, maka kegiatan berdosanya dapat dihilangkan. But there is no prayaschitta, no atonement for offensive person. Ya, tetapi tidak ada ya pemaaf, tidak ada cara prayaschitta apapun yang bisa menghilangkan ya kesalahan orang lain, aparat. Ya. Therefore, one cannot proceed in bhakti path. Karena itulah akibat daripada aparada ini, orang tidak akan bisa melangkah maju di dalam bakti. So, again comes bhakti jata. What is bhakti jata? Kemudian yang keempat adalah bakti jata anartha. Apa itu bakti jata anartha? We are rendering seva, bhakti. Kita telah melaksanakan pelayanan bakti. But why you are doing seva? Tapi untuk apa kita melakukan pelayanan? We are doing seva for the pleasure of the Supreme Lord. Ya, kita semestinya melakukan pelayanan ini adalah untuk memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa.
Sri But Krishna. if we are not thinking about the pleasure of the Supreme Lord, we are thinking our own pleasure, that is anartha. Ya, tetapi kalau kita melakukan pelayanan tidak dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebaliknya kita melakukan pelayanan untuk menyenangkan diri kita sendiri, itu juga sudah disebut sebagai anartha. Itu yang disebut bhakti jata anartha. Anartha yang muncul dari bhakti. Someone is serving Bhagavan Krishna and asking for so much money. Ya, kemudian ya melakukan profesi bakti ataupun pelayanan ini untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan uang. Oh Prabu, saya sudah melakukan ini, tolong tambah gajinya gitu. And Bhagavan saying something. Ya. He will give you money. Ya, maka Bhagawan akan memberikan orang itu uang. So, instead of making Bhagavan pleased, we are trying to please ourselves. Ya, karena itu dalam hal ini ya, kita mestinya dalam pelayanan berusaha untuk menyenangkan Tuhan, tapi kita melakukan pelayanan untuk menyenangkan diri kita sendiri. So we are not developing love for Bhagavan Krishna. Karena itu kita tidak bisa mengembangkan cinta kasih kepada Bhagawan Sri Krishna. Because we are always thinking about ourselves. Karena kita selalu berpikir tentang diri kita sendiri. How can I get nice wife? How can I get nice money, nice things? Ya, dengan kita selalu berpikir, oh saya melakukan ini bagaimana supaya saya mendapatkan istri yang baik, supaya saya mendapatkan gaji, supaya saya mendapatkan fasilitas dan sebagainya. How I will be recognized by others? Ya, bagaimana supaya saya dihargai, dikenal oleh penyembah-penyembah yang lain? How I will get pratishtha? Bagaimana saya supaya mendapatkan pratistha? So in that way we are praying to Krishna and serving Him. Dengan cara seperti ini kita melakukan pelayanan dan berdoa kepada Krishna untuk kepuasan diri kita sendiri. So this is Bhakti Jata Anartha. Inilah yang disebut sebagai Bhakti Jata Anartha. So therefore in Chaitanya Charitamrita it is said, Karena itu dalam Chaitanya Charitamrita dikatakan sebagai berikut. Kintu jadi lotar sange uthe upasakha bhakti mukti panchajoto sankaro lekha nidhachara kuti nagi bahimsana bhavapati tadijata upasakaro seko jolo maya uko sakabari jai sabdoya ulosaka harite napa prathame upasaka karibete dhana bhave mula sakamari jai So we are rendering bhakti, we got bhakti seed of bhakti, and we grew it, we are pouring water, every day we are doing Shravana Kirtana. But with that, the Upasaka, the other small plants are growing with that bhakti kripa also. Ya, jadi kita melakukan bakti, melakukan seranam, kirtanam, melakukan berbagai pelayanan dan sebagainya, melakukan sadhu sangha. Tapi di samping tumbuhnya biji bakti ini, maka tumbuh pula tumbuhan-tumbuhan yang lain yang disebut sebagai upasaka. These upasakas are bhukti, mukti, vancha, desire for enjoyment, desire for liberation. Jadi yang disebut sebagai upasaka ini adalah bukti, mukti, ya, yaitu wanca, keinginan untuk mendapatkan kenikmatan material, keinginan untuk mendapatkan pembebasan, dan juga keinginan-keinginan yang lainnya.
prohibited activities, nitiddhachara, prohibited activities, Ya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan terlarang yang disebut nisida acara, kutinati, yaitu kemudian kutinati, kepalsuan, mencari kesalahan, finding fault, kemudian kemunafikan, mencari kesalahan, jiva himsana, kemudian jiwa himsana, yaitu kekerasan pada makhluk lain, being violent to other jivas. ya, melakukan kekerasan pada makhluk yang lain. So, lava puja pratishtha, Kemudian laba puja pratista, ya, this type of desire will develop. ya, maka keinginan-keinginan seperti ini akan muncul di dalam hati kita. So, we must cut down these plants, small plants. Karena itulah dari awal kita hendaknya mengenali semua ya tumbuhan-tumbuhan yang disebut upasaka ini, dan dari awal kita hendaknya memotong dan mencabutnya. If these will grow, then the real bhakti will be doomed. Ya, kalau hal ini terjadi, maka mulasaka ataupun tumbuhan bakti yang sesungguhnya yang harus kita pelihara, justru dia akan semakin mengkerut, semakin pirat. If these desires will be there, then only we will have tilak, kanti, mala, all these things, and we will be doing Shravana Kirtana, but bhakti will never grow. Ya, tetapi kalau ini terjadi, kita pakai tilak, pakai katimala, pegang japa dan sebagainya, melakukan pelayanan bakti, tapi bakti itu sendiri tidak pernah tumbuh. Outwardly very humble, Di luar kelihatannya begitu rendah hati, and inside thinking bad about others. tetapi di dalam hati selalu berpikir buruk tentang orang lain. So this brings crookedness. Dan ini akan membawakan kepalsuan pada diri kita. So if this crookedness will develop, our desire for bhakti will be doomed. Ya, maka kalau kepalsuan ini yang kemudian tumbuh di dalam hati kita, maka bakti kita akan menjadi tumpul, menjadi hancur. Therefore Mahaprabhu has taught us, first of all, cut down all these upasakas. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kepada kita dari awal, potonglah upasaka-upasaka ini. So Srila Bhaktivinoda Thakur also said in Bhajan Rahasya, Ya, Srila Bhaktivinoda Thakur juga menyampaikan dalam Bhajan Rahasya. The jiva who is influenced by Maya, he is having this anarthas. Jiwa yang dipengaruhi oleh Maya, maka dia akan mengembangkan anarta ini. Maya mugdasya jivasya geyo anartha chaturvida hridaya dravulancha paradhoho satrusna tattva vibrama. He has said about 4 types of anarthas. Ya, beliau juga menjelaskan tentang 4 jenis anarta ini. Sarup Brahma and Tattva Brahma. Ya, yang pertama disebut Swarup Brahma dan Tattva Brahma. Second is Asatrusna. Yang kedua disebut Asat Trisna. Third is Aparadha. Yang ketiga adalah Aparada. And fourth is Hridaya Durvalya. Dan yang keempat adalah Hridaya Durbalya. Again, Sarup Brahma, Tattva Brahma, 4 types. Ya, kemudian yang pertama Swarup Brahma dan Tattva Brahma ini dibagi 4. Jiva Tattva Brahma, Ya, Jiwa Tattva Brahma, Isha Tattva Brahma, Isa Tattva Brahma, Sadhya Sadhana Tattva Sadhya Brahma, Sadhana Tattva Brahma, Maya Tattva Brahma. kemudian Maya Tattva Brahma. These are 4 types of Tattva Brahma. Ya, jadi 4 jenis Tattva Brahma. Sarup Tattva Brahma. What is Sarup Tattva Brahma? Yang pertama, apa itu Swarup Tattva Brahma? So one should know what is his Swarupi. Ya, karena yang itu pertama, pengetahuan dasar yang harus kita miliki. Kita harus mengerti siapa diri kita sebenarnya. Jiver Swarupahai Nitya Krishna Das. That is our Swarup. Ya, itulah Swarup kita yang sebenarnya adalah Jivera Swarup Hoy Nitya Krishna Das. Eternally Jiva is Krishna servitor. Ya, secara kekal setiap jiwa adalah pelayan-pelayan dari Swada Sri So Krishna. Jiva does not know who is he. Nah, tetapi kalau sang jiwa tidak tahu dirinya sendiri, What is his position? He doesn't know. dan dia tidak tahu pula posisinya sendiri, So then how he will determine what is his duty?
Dan kemudian kalau dia tidak tahu dirinya, tidak tahu posisinya, bagaimana menentukan kewajibannya? When a jiva will know that I am so and so, then he will know that what is his duty. Kalau orang mengerti siapa dirinya, apa kedudukannya, maka dia akan mengerti apa kewajibannya. Because he does not know his sarup, therefore he does not know what is his duty. Tapi malangnya karena dia tidak tahu dirinya, dia tidak tahu posisinya, maka dia tidak tahu apa kewajibannya. When jiva will know that I am the part and parcel of the Supreme Lord, then the jiva will develop desire to serve the Supreme Lord. Ketika sang jiwa mulai mengerti bahwa dirinya adalah pelayan kekal daripada pelayan-pelayan kekal dari pelayan Sri Krishna, maka dia tahu kewajibannya adalah untuk melayani Sri Krishna. Therefore it is called Jiva's Tattva Brahma. Karena itulah disebut sebagai jiwa tattva Brahma. Artinya bingung, tidak tahu tentang identitas diri. This is first type of anartha. Inilah jenis anartha yang pertama. The second is Isha Tattva. Yang kedua adalah disebut sebagai Isha Tattva. What is Isha Tattva? Apa itu Isha Tattva? Brajendra Nandan Krishna is Isha Tattva. Jadi Brajendra Nandana Krishna, Sri Krishna putra Maharaja Nanda di Vrindavan adalah Isha Tattva. Is Paratattva. Beliaulah disebut sebagai para tattva. He is having 6 opulence completely. Beliau yang memiliki 6 jenis kehebatan secara sempurna. And he is source of all types of incarnation. Dan beliau adalah sumber dan segala inkarnasi. This is called Isha Tattva. Inilah yang disebut sebagai Isha Tattva. If someone does not know this, that means he is having Isha Tattva Brahma. Ya, kalau orang tidak mengerti hal ini, artinya orang tidak tahu apa itu Isha Tattva Brahma. So those Sadhya Sadhana Tattva. What is Sadhya Sadhana Tattva? Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan Sadhya Sadhana Tattva? Sadhya and Sadhana. Ya, ada yang mengerti apa itu sadhya, apa itu sadhana? What is Sadhya? Apa itu sadhya? Sadhya is goal. Sadhya artinya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita. What is Sadhana? Kemudian apa itu sadhana? Sadhana is the way how to achieve that goal. How Ya. to Sadhana artinya adalah suatu proses ataupun cara bagaimana kita mencapai kepada tujuan itu. Some are thinking that karma is our sadhana. Ya. Ada orang yang berpikir bahwa karma adalah sadhananya. Jnana is our sadhana. Ataupun orang lain, para gyani berpikir mengembangkan pengetahuan, gyana adalah sadhananya. Yoga is our sadhana. Kemudian para yogi berpikir bahwa yoga, ya, melaksanakan berbagai macam jenis yoga itu adalah sadhananya. But the real sadhana is Krishna Bhakti. Tetapi sadhana yang paling yang sesungguhnya adalah Krishna Bhakti. And by rendering bhakti to Krishna, rendering seva to Krishna, one will get the sadhya. Ya, dengan mempersembahkan pelayanan cinta bakti rohani kepada Krishna, maka orang akan mencapai sadhya, akan mencapai tujuan tertinggi itu. That sadhya is Krishna prem, love for Krishna. Ya, dan sadhya itu adalah yang disebut sebagai Krishna prema. Ya, cinta kasih rohani kepada Krishna. So Mahaprabhu asking question in Chaitanya Charitamrita to Rai Ramananda. Ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan kepada Rai Ramananda. Upasyar madhye kon upasya pradhan? Shrestha upasya jugal Radha Krishna naam. This is upasana. This is our sadhana. Inilah yang disebut sebagai sadhana. Rai Ramananda, Mahaprabhu asking, among the upasana, among this worship, what type of worship is the best worship? Ya, di antara semua pemujaan mana yang tertinggi? And who is to be worshipped? Dan siapa yang harus dipuja? Rai Ramananda saying, Radha Krishna naam, jugal naam. Ya, kemudian Rai Ramananda memberikan jawaban, ya, Yuga Name of Ya. Krishna. Radha. Yugala nama, Radha Krishna Yugala nama, ya, yaitu nama suci, ya, yang menggambarkan cinta kasih rohani antara Radha dan Krishna. So, worshipping Radha Krishna is the best type of sadhana. Ya, karena itu memuja Sri Radha dan Krishna adalah sadhana yang terbaik. And by doing that sadhana, one can get the
love for Krishna. Ya, dengan melaksanakan sadhana tersebut orang akan mendapatkan cinta kasih rohani Krishna. And if someone is not chanting the holy name and is not going for Radha Krishna Seva, Kalau orang tidak mengucapkan nama suci dan tidak menuju kepada Radha Krishna, pelayanan pada sisi Radha dan Krishna, he is having Tattva Brahma. maka dia juga disebut sebagai orang yang memiliki Tattva Brahma. Then comes Maya Tattva. Dan kemudian yang keempat, apa yang disebut dengan Maya Tattva Brahma? What is Maya? Apa itu Maya? Aham mameti, aham mama bhav. That is Maya. Ya, apa yang disebut dengan Maya itu adalah ahang mameti ataupun ahang mama baya, bawa. That aham mama bhav, I and myness. Ya, yaitu pemahaman memahami bahwa aku adalah badan ini dan segala sesuatu yang berhubungan dengan badan ini adalah milik saya ataupun objek kenikmatan saya. So what is not my duty, I am doing that. Dan apa yang tidak menjadi kewajiban hakiki kita, itu yang kita lakukan. And what is my duty, I am not doing that. Tetapi apa yang sesungguhnya melakukan kewajiban saya sendiri, itu yang tidak kita lakukan. Itulah Maya. Ya, itulah disebut Maya Tattva. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur say, Kemudian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan dalam hubungan ini, more will go away from the lotus feet of Bhagavan Krishna, we will be attracted by material allurement. ya, mereka yang telah menjauh dari kaki Padma Sri Krishna, maka mereka akan terperangkap oleh allurement ataupun oleh rayuan daripada objek-objek dunia material ini. That means we will be attracted by Maya. Itu artinya dia akan tertarik oleh Maya. So how can we understand the relishment one is getting by serving to Krishna if he is in Maya? Ya, jadi bagaimana dia dapat mendapatkan rasa yang indah, yang manis dari melayani kaki Padma Krishna kalau dia sudah ditutupi oleh Maya? When someone will serve Radha Krishna, he will get one type of rasa. Jadi kalau orang sudah melayani kaki Padma Krishna, semestinya dia mendapatkan sejenis rasa bakti. But if someone is serving Maya, he cannot understand, he cannot relish that rasa. Tapi kalau dia melayani Maya, bagaimana dia dapat merasakan rasa yang lebih tinggi ini, rasa daripada bakti ini? Then come Asat Trishna. Kemudian, Maya anarta yang kedua adalah Asat Trishna. Asat Trishna. Trishna means thirst. Thirst for asat, bad thing. Ya, jadi Trishna artinya kehausan, keinginan yang kuat untuk hal-hal yang buruk. Someone is very thirsty for material happiness. Ya, artinya orang terlalu haus akan kenikmatan material. This is called Asat Trishna. Inilah yang disebut sebagai Asat Trishna. Krishna bhakti vina anya kamana. Krishna bhakti anya kamana. He is not having desire for Krishna and Krishna bhakti. Ya, orang itu tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan Krishna ataupun Krishna bhakti. He is having desire for other happiness. Ya, dia memiliki keinginan untuk mendapatkan keinginan lain selain daripada Krishna dan Krishna bhakti. That is called Asat Trishna. Itulah yang disebut sebagai Asat Trishna. Putraisana, Vittaisana, Swargaisana, Ahikasana. The desire for the children, desire for the money, wealth, property. Ya, kita keinginan untuk mendapatkan putra putri, keinginan untuk mendapatkan harta benda, Desire for surga. going to Swarga. Ya, keinginan untuk masuk surga. Desire for getting happiness here in this material world. Supaya disambut oleh 27 bidadari, kemudian ingin mendapatkan kenikmatan di dunia material ini. So if we have desire to get more happiness after leaving this body, then we will be engaged in many types of pious Dan kemudian ingin mendapatkan kenikmatan setelah meninggalkan badan ini, kemudian melakukan berbagai macam kegiatan saleh. Ini juga disebut sebagai Asat Trishna. This is Asat Trishna.
And many they want to get some mystic power. Nah, kemudian ada yang menginginkan untuk mendapatkan kekuatan mistik, ya, Therefore, kesaktian. they go for many types of yoga. Karena itu mereka melaksanakan berbagai macam latihan yoga. Because they have desire for getting some pratishtha. Karena mereka ingin mendapatkan pratistha. That is also asat krishna. Itu juga bagian daripada asat tresna. Many they want to get rid of this samsara, this material world. Kemudian yang berikutnya, orang-orang ingin lepas dari penderitaan materialnya. They want to merge into the supreme law. Karena itu orang ingin masuk dalam cahaya Brahman. This is called also asat krishna. Itu juga disebut sebagai asat tresna. Then aparad. Ya. Jadi kemudian apa yang disebut sebagai aparat. Already we said that the nama aparad, 10 nama offenses are there. Jadi aparat ini tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 10 kesalahan pada nama suci. Seva aparad is there. Kemudian ada sewa aparat, dam aparat, Swarup aparad. swarup aparat, The other type of aparads are also there. dan juga ada aparat-aparat yang lainnya. So, jiva aparad also there. Dan juga ada jiwa aparat. The jivas are all part and parcel of Bhagavan Krishna. Karena jiwa adalah semua percikan-percikan kecil dari Bhagavan Sri Krishna. So we cannot give any anxieties to any type of jiva. Karena itu jangan memberikan kecemasan apapun kepada makhluk hidup manapun. Prani matre monabhakya udvegana dive. Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur said this. Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan hal ini. Prani wakya, Monobhakya manowakya, udvegana dive. udveg nadi. By mind, by your speech, by your body, don't give anxieties to any. Ya, jangan pernah memberikan kecemasan pada makhluk lain apapun, baik dengan pikiran, kata-kata ataupun tindakan kita. Then comes Hrudaya Durabalya, weakness of the heart. Kemudian sampai kita pada aparat yang anarta yang keempat, yaitu Hridaya Durbalya. Hrudaya Durabalya, from Hrudaya Durabalya the lamentation is coming. Ya, jadi Hridaya Durbalya artinya kelemahan di dalam hati, yaitu dari Hridaya Durbalya ini, maka ini menimbulkan kesedihan di dalam hati kita. Krishna itara visaya asakti. Krishna itara Visaya asakti. wisaya asakti. Other than Krishna. We have attachment to other than Krishna. Ya, That kita is- mengembangkan keterikatan selain kepada Krishna. Ini yang menyebabkan kita lamenting, ini yang menyebabkan kita bersedih, meratap. That means we are having so much attachment for other things than Krishna. Ya, artinya kita mengembangkan begitu banyak keterikatan pada hal-hal selain Krishna. Then Kutinati. Kemudian timbul kutinati di We dalamnya. already said Kutinati means crookedness. Ya, kutinati juga tadi sudah dijelaskan, disebut sebagai kemunafikan ataupun crookedness, kepalsuan. Kautilya Purna Natya Vyavahar. This is in Kau- Sanskrit you can say. Kautilya Purna Natya Vyavahar. Purna. We are just acting, but we are not like that. Inside something, nasty things are there, nasty thoughts are there, but we are acting like a very nice devotee. Ya, artinya kita seperti main drama, ya. Kalau orang main drama kan tidak menunjukkan apa yang ditunjukkan di depan panggung, acting di depan panggung kan bukan itu dirinya yang sebenarnya gitu. Begitu pula yang disebut kutinati di sini, kita bertindak seolah-olah saya penyembah yang baik, sangat tunduk hati, tapi di dalam itu ya pesak igal ya. When we see some devotee, we say, you are a great Vaishnava, you are a great devotee. Ya, kalau ketika melihat penyembah yang Anda adalah penyembah agung, penyembah yang mulia gitu. And at his back we criticize him. Tapi dari belakang kita mengkritiknya. This is Kutinati. Ini yang disebut sebagai kutinati. Because we are always trying to find fault with the other Ya, people. karena kita selalu ingin mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain. Then Matsarya. Kemudian yang berikutnya adalah matsarya, bagian daripada yang keempat ini. Envy. Ya, yaitu iri hati.
Parasrika Atarta. It is called Parasrika Atarta. When we see anybody is advancing or anybody is getting some name, fame, we are becoming boros. Ya, ketika kita melihat penyembah yang lain maju, penyembah-penyembah yang lain terpuji, melakukan sesuatu yang hebat, kita menjadi, hati kita menjadi panas, ya seperti terbakar gitu. Ya. Someone is suffering, we are becoming happy. Tetapi ketika orang lain menderita ataupun penyembah lain mendapatkan penderitaan, wah kita senang, rasang sana gitu. Then comes Pratishthasa. Kemudian yang terakhir disebut Pratishthasa. So much desire for name, fame. Ya, itu keinginan yang sangat kuat sekali untuk mendapatkan nama baik, kemasyhuran dan pujian. So how one will get rid of this anartha? Dan sekarang pertanyaan, bagaimana kita supaya terbebas dari anarta begitu banyak ya? If one will truly associate with sadhu, listen from sadhu, then he can understand what type of anartha he is having in his heart. Ya, karena itu kalau seseorang ya hanya bergaul dengan sadhu, dengan rendah hati, dengan serius, maka dia dapat mengerti anarta macam apa yang dia miliki. But sadhu, because sadhu is always, he speaks harikatha. Karena sadhu selalu berbicara tentang harikata. And the harikatha is virjavati. Dan ya, harikata ini disebut sebagai virjavati. Potentized, very much potentized. Ya. Karena harikata ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. If you listen sadhu, harikatha, and follow him, then slowly our anartha will go from our heart. Ya, kalau kita datang kepada sadhu, ya mendengarkan harikata dari beliau, dan dengan mendengarkan harikata dengan serius, dengan penuh ketekunan, maka berangsur-angsur ya anarta ini akan hilang dengan sendirinya. I may do many types of sadhana, but the anartha will never go. Ya, walaupun kita melakukan begitu banyak sadhana, ya anarta ini tidak akan pernah hilang tanpa melalui sadhu sangha. Unless I will get sadhu sangha, I will get the mercy from sadhu, the anartha will never go. Ya, tanpa kita mendapatkan sadhu sangha, tanpa kita mendapatkan karunia sadhu, maka anarta ini tidak akan pernah hilang. So therefore, I must always think what type of anartha I am having, and I should repent for that. Karena itulah anarta apapun yang masih tersimpan di dalam hati kita, jangan disimpan terlalu lama. Bersedihlah untuk itu dan mohon karunia dari para sadhu supaya ya melalui harikata yang kita dengarkan, ya simpanan kita itu bisa hilang. And beg for the mercy from sadhu. Dan kita selalu memohon karunia dari sadhu guru. Therefore, anartha is the very important thing. Karena itulah ya anarta ini hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Therefore, Bhagavatam saying, Nashta praya svabhadresu nityam bhagavata sevaya bhaktir bhavati. Karena itu Srimad Bhagavatam mengatakan, ya, nityam bhagavata sevaya. Ya. So, if someone will listen carefully from sadhu, Srimad Bhagavatam regularly, then he will become free from all types of. Karena itulah kita hendaknya selalu melakukan sadhu sangha dan secara teratur melayani Bhagavatam, mendengarkan Bhagavatam, melayani sadhu bhakta Bhagavata, maka secara otomatis ya anarta ini satu persatu dapat dihilangkan. Then he will have naistiki bhakti. Maka dengan cara kalau anarta ini sudah dihilangkan, maka dia akan mencapai naistiki bhakti. Nishtha will be there, then nishtha will come means slowly ruchi, bhava, sakti bhava, prema, all will come. Ya, jadi kalau orang sudah mencapai tingkat anarta diberhenti, ya anarta ini sudah hilang, maka orang mencapai nishtha. Nishtha artinya orang sudah mantap di dalam pelayanan, dia tidak goyah lagi. Kemudian mendapatkan ruci artinya mendapatkan rasa dari pelayanan itu dan menjadi asakti, menjadi semakin serius dan akhirnya bawa prema dan sebagainya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Jai Srimad Bhagavatam Ranthara Ki. Jai.
जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव की जय। श्री श्री राधा रसेश्वर की जय। श्री श्री गौरीताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। इताई गौर श्री श्रीमद चैतन्य चंद्रदास गुरु महाराज की जय। Now we go there because they are related. Jadi Guru Maharaj tidak akan memberikan kesempatan bertanya sekarang. Kalau ada yang masih ingin bertanya, dicatat, disimpan. Nanti setelah yadnya bisa disampaikan. Dan sekarang kita bersama-sama menuju yadnya salah. Dan semua penyembah diundang oleh Prabu Hari Namananda dan Mataji Laksana sekeluarga, karena beliau-beliau ini melakukan upacara anak persana ya untuk putri. Ya. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare